Nyogok, nyuap, ngelobi, atau main belakang ternyata legal di Amerika. Ini serius, ini gue juga pas baca dan dengerin kayak, hah? Seriusan? Dan ternyata, ya bener seriusan. Loh kok bisa begitu? Ada apa ini kok tiba-tiba di Amerika boleh nyuap, boleh nyogok, boleh melakukan bribery? Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Amerika? Amerika, sebuah tanah freedom dan kebebasan dan juga buat orang-orang yang hebat, ternyata memiliki glitch dalam sistem pemerintahannya. Dan glitch ini adalah glitch yang sangat aneh. Bahkan sampai beritanya keluar dengan title yang sangat jelas. The US Supreme Court just basically legalized bribery. Yes, di Amerika legal untuk melakukan penyuapan. Kok bisa Amerika? Nah, setelah gue tahu berita ini, gue kan ngobrolin sama beberapa teman gue, dan ternyata banyak dari mereka nggak paham loh apa itu nyuap gitu, apa itu bribery. Jadi gimana sih konsep nyuap yang sebenarnya? Orang-orang pikir itu nyuap tuh cuman kayak minta tolong pak biar ininya dipercepat gitu, terus lo kasih 100 ribu, 200 ribu, 20 ribu, 50 ribu dan lain-lain. Mereka pikir tuh nyuap yang kayak gitu-gitu, biar dipercepat, biar cepet kelar, biar nggak nunggu lama, biar nggak ngantri. Itulah definisi dari nyuap atau bribery, yang dimana jelas-jelas terlalu sempit kalau lu cuman tahu nyuap itu yang kayak gitu. Bahkan ada yang bilang nyuap ya itu apa, ngedeketin yang ada di kantor terus main orang dalam gitu kan. Ada orang dalam nih, terus masukin saya dong, masukin nama saya dan lain-lain. Terus lu kasih apa, lu bayain apa hanya karena lu saudara, jadi lu masuk dan lain-lain. Terlalu sempit banget definisinya. Atau lebih tepatnya mungkin terlalu apa ya, terlalu di sekitaran lu aja gitu. Contohnya di pemerintahan itu, bribery itu jauh lebih besar scale kelakuannya gitu. Dan mungkin lu nggak nyangka kalau itu adalah salah satu bentuk penyuapan gitu. Gue ngomongin pemerintahan US ya, Amerika. Jadi ini ada salah satu kasus ya, mayor itu kalau nggak salah wali kota ya, kalau gue nggak salah ya, mayor itu wali kota itu kena kasus anti corruption law. Jadi diduga melakukan sebuah tindakan korupsi. Ini gue ceritainnya pakai bahasa kasar aja ya, nggak sedetail dan serapi bahasa seharusnya, tapi gue rasa intinya nggak berubah gitu. Jadi gampangnya ada wali kota nih ya di Amerika gitu, di Portage, Indiana, dan tiba-tiba tuh kota ini tuh butuh atau mungkin nggak butuh untuk nge-hire vendor gitu, nge-hire sebuah perusahaan untuk melakukan bantu-bantu transportasi kebersihan sampah di wilayahnya. Intinya butuh truk sampah lah. Terus dikasihlah job ini ke salah satu perusahaan truk sampah atau yang punya truk gitu. Jadi kalau diceritakan dengan cara positif tuh kayak gini. Wah, kota kita makin banyak sampah, tapi makin susah nih untuk transportasinya. Kita ada dana nggak nih untuk nge-hire vendor untuk ngurusin sampah? Terus dibilang sama orang keuangan, ada pak, ayo kita cari orangnya. Dicari-cari, mungkin dari tender dan lain-lain, menanglah satu orang gitu. Misalnya si Alek nih, Alek, kamu truknya bagus. Negara butuh truk kamu nih, kota ini butuh truk kamu. Coba tolong ya bantu angkat-angkat sampah di sini gitu. Selesai. Itu kan cerita baiknya gitu. Tapi ternyata nggak kayak begitu ceritanya. Ternyata kota itu nggak butuh-butuh amat alat transportasi sampah. Terus tiba-tiba banyak company lain selain company si Alek, mungkin company Sigit gitu, company Jinji gitu, company Remon gitu, yang jauh lebih bagus. Tapi kenapa yang dipilih company-nya Alek? Jadi kayak gini ceritanya. Hah, gimana nih ya? Ada temen gue nih usahanya kayaknya kurang oke nih gitu loh. Gue bantu kali ya. Ya udahlah, nih kota kayaknya butuh sampah-sampah nih diangkutin biar lebih cepet nih. Udah ngebut sih, tapi kita bikin lebih ngebut lagi nih ya. Kita bantuin truk lo ya. Nih lo tolong dah urusin ya sampah-sampah di kota gue. Makasih pak gitu. Nah setelah kebijakan itu keluar, ditandatangani dan berjalan gitu, tiba-tiba yang punya truk sampah itu si Alek bilang, bro, thank you banget bro, udah bantuin gue, sohib banget, mantap lah gitu. Nih $13,000 lah buat lu pensiun atau apalah buat nyantai gitu. Nah itu nyuap kan, itu bribery kan. Kok bisa-bisanya gitu setelah kebijakan itu keluar, yang punya kebijakan dapat $13,000 dan yang diuntungkan dari kebijakan tersebut yang ngasihnya gitu. Ya jelas-jelas nyuap dong. Makanya anti corruption law lihat, woi kok tiba-tiba di rekening lu ada tambahan segini nih, dari mana nih? Sama perusahaan Alek nih rekeningnya nih. Apa-apaan nih? Langsung masuklah ke pengadilan. Nah, kalau kalian lihat dari penceritaan kasar gue tadi, udah cukup jelas ya bahwa yang satu korupsi, yang satu nyuap gitu kan. Dia korupsi karena menyelewengkan kebijakan atau kewenangnya, kuasanya untuk bisa buat program-program kayak gitu. Dan yang satu adalah orang yang diuntungkan dari program-program kayak gitu. Gue penasaran nih sama orang yang masih nggak paham penyuapannya di mana nih. Kan dibilang kayak, tapi kan itu kan nggak ada duit yang dirugikan, nggak ada masyarakat yang dirugikan. Itu kan duit pemerintahan, duit orang-orang. Hey, duit pemerintahan itu duit rakyat, pajak kita. Kita selama
ini dapat potongan ini itu, mak bapak lo yang dapat potongan ini itu di Amerika tentunya ya. Ya itu duitnya jadi buat duit negara, pemerintahan, dalam hal ini adalah wali kota di salah satu kota di Indiana, dan duitnya dikelola untuk ngurus kota, ya untuk bikin taman, bikin bangunan, bikin acara, gaji para pekerja sipil dan lain-lain ya, termasuk untuk nyewa vendor untuk ngurusin sampah itu. Ya itu duit lu, memang nggak keluar dari kantong lu ya, tapi itu bentuknya korupsi namanya. Itu korupsi tuh kayak gitu. Banyak orang masih teriak-teriak anti korupsi tapi mereka nggak tahu kalau itu korupsi, karena pas gue lihat-lihat di sosial media sih ujung-ujungnya mereka juga kecil-kecil korupsi juga tuh. Ibu nitip beli mecin kasih duit 10.000, katanya harganya goceng padahal 3.000. Itu korupsi. Banyak banget jenis korupsi di sekitar kita. Nanti kita bisa bahas itu lebih dalam, tapi intinya kita balik ke Amerika dulu, yang ternyata setelah diselidiki bahkan sampai Supreme Court tuh kalau nggak salah level kewenangannya tuh sama kayak Mahkamah Agung di Indonesia. Gue nggak tahu, mungkin salah, tapi tolong koreksi gue di bawah ya. Apa Mahkamah Agung apa Mahkamah Konstitusi tuh, nggak tahu deh. Tapi intinya Supreme Court bilang, bahkan sampai keluar gitu ya keputusannya, bahwa oh nggak, ini bukan penyuapan. Hah? Kok bisa begitu? Karena kata Supreme Court, menurut buku law, undang-undangnya, peraturannya, definisi dari penyuapan atau bribery itu adalah ketika ada duit bermain sebelum keputusan dibuat. Jadi sebelum si gubernur wali kota, bukan gubernur, wali kota, sebelum si wali kota Indiana ini bikin keputusan, kalau si Alec ini ya, ini nama samaran ya, si Alec ini ngasih duitnya sebelum itu, baru itu penyuapan. Kalau duitnya keluar setelah programnya jalan, setelah kebijakannya jalan, itu bukan penyuapan. Itu namanya token of gratitude alias makasih. What? Ini serius, gue baca kayak hah gitu. Gue pikir gue doang yang bingung. Gue pikir gue doang yang kayak nge-lag ini yang salah logika gue atau logika satu pemerintahan Amerika gitu terhadap definisi bribery. Bahkan si Supreme Court sampai bilang, ya lu ajuin dulu definisi yang baru terhadap bribery atau gimana caranya, lah ada hukum baru yang memperjelas bahwa uang setelah kebijakan pun bisa dimasukin sebagai bribery. Hah? Emang nggak bisa gitu pakai logika aja gitu ya? Teman-teman hukum, teman-teman anak hukum, mahasiswa hukum, emang kita nggak bisa pakai logika ya? Ngerti gak sih lo? It's just logic, right? It's corruption, dan itu adalah penyuapan, itu bribery. Kita mesti berubah definisinya dulu untuk bisa hukum itu berjalan. Padahal definisinya jelas-jelas. Ngerti gak sih maksud gue? Anak hukum coba komen di bawah nih yang lagi belajar atau yang mungkin udah jadi advokat dan lain-lain. Edukasi kita, apakah emang seperti ini gitu prosesnya? Tentu yang di Amerika ya, gue ngomongin Amerika sekali lagi ya. Dan bahkan salah satu anggota legislatif di Amerika pun bikin video tentang hal ini gitu, yang ngebuat gue jadi kepo, ini beneran apa enggak? So a few weeks ago, the Supreme Court surprised everyone and ruled that bribery, as in direct cash-in-hand bribery, is actually not against the law. Ya jadi enak dong ya kalau dari pemerintahan di Amerika ya, bahwa selama duit atau hadiah apapun yang terjadi setelah kebijakan itu ya dianggapnya sebagai duit makasih gitu, bukan penyuapan gitu. Karena definisinya demikian gitu. Kita mesti rapat dulu, mesti bikin kebijakan dulu, mesti nunggu keputusan dulu sampai definisinya berubah, baru dah kayak gituan nggak dianggap sebagai penyuapan. Dan itu prosesnya kan nggak 1 minggu 2 minggu gitu kan, untuk bikin perubahan peraturan undang-undang atau apapun itulah yang ada di Amerika, yang tugasnya lawmaker di Amerika. Kacau juga kalau sistemnya kayak begini ya. Enak banget ya yang berada di pemerintahan gitu, kalau misalnya mau nyuap, jangan bayar sekarang, ntar tuh kebijakannya jalan, tapi lu jangan cabut ya, kebijakannya jalan, lu barulah kasih gua, bukan duit suap ya, token of gratitude nanti, tapi ya sebulan 3 bulan setelah kebijakannya jalan gitu ya, kasih gua, jangan duit lah, kasih aja hadiah gue mobil kayak, rumah kayak, tanah kayak, duit liburan ke Jepang 3 bulan kayak, atau apalah. Wow, mengerikan gak sih? Tapi kalau kalian mau tahu endingnya ya, si gubernur dulu gue, wali kota ini terbukti bersalah akibat korupsi, tapi bukan bribery, tapi tetap bersalah. Cuman hukumannya di satu hal doang, bukan yang di bribery-nya. Dia dihukum 21 bulan. Ya, hampir 2 tahun lah ya. Dikit banget ya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten pembahasan kayak gini yang ada di luar Indonesia dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Jangan korupsi, jangan nyuap, jangan lakuin kejahatan-kejahatan ya. Walaupun di sekitaran kita mungkin ada, jangan tergoda ya. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.